Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama pembelajaran prakarya kelas 8. Di sini akan membahas tentang berkarya kerajinan dari bahan lunak. Nah, sebelum lanjut ke materi pembelajaran, kita lihat dulu tentang konsep petaknya dulu. Di sini yaitu permasalahannya tentang produk kerajinan dari bahan lunak. Yang pertama yaitu prosedur pembuatan desain persiapan bahan dan peralatan produksi pising. Lalu dibagi menjadi dua tahap. Untuk tahap yang pertama yaitu produk kerajinan bahan lunak alami dan yang kedua produk kerajinan bahan lunak buatan. Nah, di sini maka akan diajarkan tentang cara-cara pembuatannya. Nah, untuk yang pertama yaitu jam dinding dari tanah liat. Tanah liat merupakan salah satu bahan lunak yang banyak digunakan untuk membuat kerajinan. Ketersediaan tanah liat di alam tidak terbatas sehingga mudah untuk mendapatkannya. Tanah liat biasanya digunakan untuk membuat kerajinan berupa keramik atau gerabah. Pemanfaatan tanah liat sebagai bahan membuat produk kerajinan ini sangat luas dan variatif. Produk kerajinan yang akan dibuat berikut adalah jam dinding. Nah, kita akan bahas tentang pembuatan tanah liat dari jam dinding. Bahan-bahannya yaitu khususnya yang utama diperlukan adalah tanah liat. Terus ada rotan, lem kayu, dan cat. Selain bahan membuat produk kerajinan memerlukan peralatan pendukung yaitu untuk putar dudukannya, terus pensil, kuas, dan penggaris. Secara umum, pembuatan jam dinding berbahan tanah liat dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, untuk yang B sekarang penjelasannya, yaitu tentang lampu hias dari tanah liat. Sekarang ini lampu hias tidak hanya digunakan sebagai penerangan, tetapi juga sebagai elemen untuk menambah keindahan ruangan. Berbagai lampu hias diproduksi baik secara mesin maupun manual. Untuk hasil yang lebih kreatif, lampu dapat diciptakan dengan bahan tanah liat yang digabung dengan anyaman rotan. Gabungan tersebut menghasilkan karya menarik dan artistik. Dengan bahan yang murah dan desain yang kreatif, lampu hias dapat diproduksi dengan berbagai bentuk dan model. Hal tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi jika dijual. Nah, lampu hias juga ini kan karya menggunakan tanah liat. Untuk memproduksinya, langkah-langkah sebagai berikut kita bahas. Nah, adapun poin yang C yaitu tempat tisu dari pelepah pisang. Pelepah pisang merupakan bahan serat alam yang bersifat lunak. Meskipun memiliki karakter lunak yang berbeda dengan bahan tanah, pelepah pisang juga mudah dikreasikan menjadi berbagai produk kerajinan yang bernilai estetis dan guna yang tinggi. Karakternya yang lunak sebagai pelepah pisang dapat mengikuti bentuk desain yang diinginkan. Contohnya untuk pembuatan tempat tisu dan lain-lain. Sekarang ke poin D, yaitu gantungan kunci wayang dari kulit. Gantungan kunci biasanya dijadikan sebagai souvenir yang khas dari suatu daerah. Keunikan gantungan kunci tidak hanya dilihat dari bentuknya, tetapi juga dari bahan utama yang digunakan. Gantungan kunci berbentuk wayang yang terbuat dari bahan kulit memiliki nilai artistik yang tinggi. Bagi penggemar budaya tradisional, gantungan kunci berbentuk wayang dapat menjadi kebanggaan tersendiri. Selain itu, gantungan kunci berfungsi membantu atau menandai sebuah kunci agar mudah ditemukan. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah pembuatan gantungan kunci dari kulit. Untuk poin yang terakhir, yang E, yaitu topeng dari bahan gipsum. Topeng merupakan hiasan penutup wajah yang memiliki ekspresi tertentu, seperti marah, tertawa, jenaka, sedih, dan sebagainya. Sebagai ekspresi tersebut akan sangat menarik jika dibuat dalam bentuk topeng hias yang ditempelkan di dinding. Topeng yang ditempelkan di dinding dapat dibuat 2 maupun dari 3 dimensi. Untuk bahannya itu diperlukan adalah gipsum, yaitu bahan lunak yang bisa digunakan untuk membuat patung. Bahan pendukung lainnya adalah air, plemir, cat tembok yang berwarna-warni, dan kuas. Peralatan yang diperlukan yaitu ember, pengaduk, dan cat pembentuk muka dengan ekspresi tertentu.
Mungkin sampai di sini saja pembahasan tentang prakarya kerajinan dari bahan lunak. Kita akan bahas pembahasan berikutnya di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.